porsi nilainya seperti itu. Jadi kontribusi nilai persentasenya untuk semua nilai yang ada nanti ya itu kumulatif dari persentase beberapa tugas maupun puas tersebut ya. Jadi kita pakai skala 5 untuk PKU. Lalu seperti biasa bahwa absensi tetap di MOLS. Anda sudah bisa masuk ke MOLS? Sudah. Sudah Pak. Ya, silakan absen di MOLS. Ya. Absen di MOLS itu 1 jam, 9.20 sampai 10.30, jadi sekitar 1 jam lah. Itu untuk absen. Jadi asumsinya dalam durasi 1 jam itu paling tidak Anda bisa gitu ya, sambil kuliah sambil absen saya kira bisa. Waktunya panjang, enak toh. Kalau cuma 10 menit itu Anda yang terlambat 10 menit tidak absen. Ini durasinya 10 jam, 1 jam. Saya kira Anda bisa. Nah, karena absensinya online, maka Anda yang tidak absen itu dianggap tidak hadir kuliah. Kalau online ya tidak bisa diedit toh. Dan semua nanti akan connect ke SIA. Jadi dari terus itu connect ke SIA nanti absensinya. Jadi ketika yang nggak bisa masuk ya nggak bisa. Misalnya nggak bisa masuk terus WA ke saya ya nggak ada gunanya. Pak saya nggak bisa, saya nggak tadi lupa absen atau saya tadi nggak sempat absen dan ada gunanya. Karena sistem itu terkoneksi ke SIA. Gitu ya. Lain-lain itu aja kali ya yang perlu saya sampaikan ke Anda. Ada yang perlu didiskusikan silakan. Oke. Kadang-kadang sinyal jadi kendala ya, saya pahami. Sinyal kadang bagus, kadang tidak. Tapi kan kita bisa mengukur lah ya, kira-kira area-area yang sinyalnya bagus. Bagi anda yang di luar kampung dan ternyata di kampung Anda itu sinyal kurang bagus ya, terpaksa Anda harus mencari spot-spot yang sinyalnya bagus. Ya harus seperti itu, mau nggak mau, suka nggak suka, untuk bisa connect di Zoom ini ya Anda harus perlu sinyal yang bagus gitu ya, bisa ikut berkuliah. Ya itu risikonya ketika kita kuliah online, kita hanya tetap secara virtual yang mau nggak mau, harapan saya. Jadi nanti saya harapkan jika sekali 2 kali Anda ada gangguan sinyal is oke, tapi jika sepanjang perkuliahan dari pertemuan awal sampai akhir Anda itu susah sinyal terus, berarti Anda ya tidak ada usaha untuk cari sinyal yang bagus. Jadi ketika memang Anda ada kesulitan sinyal ya usahalah untuk mencari sinyal yang bagus gitu ya. Jadi perkuliahan ini begitu. Silakan bagi yang belum mendengar tadi bahwa semuanya harus online ya. Apa ada yang mau didiskusikan? Permisi Pak. Ya. Saya mau kasih tahu kalau kakaknya Gerald ada hubungi saya, katanya Gerald badannya nggak enak, panas itu Pak. Begitu ya. Ya. Oke. Kita mulai saja ya kalau begitu ya.
Saya akan mulai lihat ya. Yang saya share Lihat Pak. setiap perkuliahan pasti akan direkam, jadi nanti juga bisa jadi bahan cross check apakah wajah Anda ini ada di dalam rekaman juga. Baik, saya mulai dari Ada yang pengelolaan kualitas udara. Untuk mata kuliah pengelolaan kualitas udara ini nanti ada beberapa rangkaian yang akan kita pelajari. Kalau kita berbicara kualitas udara, nanti tidak akan lepas dari yang namanya emisi udara. Kemudian ada yang disebut sebagai udara ambien. Ya, nanti ada yang bisa disebut sebagai kebisingan, getaran, kebauan. Jadi rangkaiannya ada itu. Jadi kalau kita bicara kualitas udara ini, baik ini pengertiannya saja. Bahwa ini hampir sama yang disebut sebagai pencemaran udara itu ketika ada yang masuk atau ada yang dimasukkan. Apa yang dimasukkan? Energi dari komponen lain yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Seperti pengertian pencemaran air, bahwa masuk atau dimasukkan. Masuk itu yang tidak sengaja, gitu ya, tidak dimasukkan. Masukkan itu memang ada pencemar yang dirilis ke udara gitu. Lalu kemudian jika itu dihasilkan energi komponen yang dihasilkan suatu kegiatan masuk atau dimasukkan dalam udara ambien, itu disebut sebagai emisi udara. Jadi posisi emisi udara itu dia ada di sumber pencemaran. Emisi udara itu ada di sumber pencemaran. Nanti Anda harus bisa bedakan mana yang disebut sebagai emisi udara, lalu apa yang disebut sebagai udara ambien. Ambien. Jangan ada lagi yang udara ambien. Udara ambien. Oke, saya kira mudah itu ya. Sering dengar ini kan, udara ambien atau emisi itu ya. Tuh. Sudah familiar di Anda nggak ini ya? Belum, oke. Kalau belum, ya itu. Misalnya kalau oke, saya kasih ini aja. Gini, kalau emisi udara itu kan zat pencemar dari sumber polutan, dari sumber ini. Misalnya dari mana? Knalpot kendaraan atau stek atau apa namanya, serobong udara gitu ya. Itu emisi udara. Jadi kalau Anda mengukur kualitas udara di sumbernya, jadi Anda ukur misalnya emisi kendaraan bermotor, yang Anda ukur kan bukan di luar, udara di luar kan ya, tapi di knalpotnya, di alatnya, cupnya itu masuk di
masuk di knalpot kendaraan gitu ya. Begitu juga jika di stack di cerobong itu cukupnya juga dimasukkan ke dalam cerobong. Karena apa? Ingin mengetahui kualitas emisi udara yang ada di dalamnya. Isinya berapa, CO2 berapa, dan sebagainya itu. Yang dia posisinya itu ada di sumber pencemar. Saya kira bisa dipahami itu ya. Dia posisinya pencemar itu, polutan itu posisinya ada di sumbernya. Bagaimana dengan kualitas udara ambien? Pencemar tadi yang ada di sumber bencana pasti akan keluar ke udara kan ya, pada lapisan troposfer. Jika dia sudah keluar ke udara bebas, disebut udara ambien. Tapi posisinya ada di troposfer ya, bukan langsung terus di atas, dia ada di. Saya kan bisa dipahami ya ini ya, ada yang disebut sebagai emisi udara, ada yang disebut sebagai udara ambien. Nah, pencemaran itu ketika dia masuk di mana? Ya di udara ambien posisinya. Oke ya. Yang ini bisa dipahami dulu. Bisa Pak. Bisa. Saya kira mudah lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini jadi uji emisi boiler. Ini kan terobong ya, ini stack. Nah, ini adalah pengukuran emisi udara. Nah, karena dia emisi, dia ngukurnya itu di sumbernya. Jadi ini dimasukkan ke dalam sini. Gitu ya, stick untuk mengambil sampelnya ini. Ini kan pasti itu pastikan aliran emisi udaranya kan pasti dari bawah sini naik ke atas terus keluar gitu ya. Nah, dia diambilnya posisi di sini. Jadi bukan di luar, tapi sticknya itu masuk ke dalam. Jadi aliran udara yang naik itu disedot, kemudian dialirkan ke absorben, ya, ke absorben, lalu kemudian diambil di berapa sih CO-nya, berapa sih NO2-nya, berapa sih SO2-nya, berapa pp-nya, berapa partikulat, bla bla bla. Gitu ya. Maka disebut emisi ini pengambilan sampel emisi udara yang sumber pencemaran. Nah, ini juga gitu ya. Misalnya ini di cerobong genset. Pengambilan sampel emisi udara, jadi disebut sebagai emisi bukan. Oke. Pengambilan sampel emisi udara kan kita mesti tahu kan, kita itu kan yang perlu diketahui karena apa sih udara ambien tadi. Oke, ini dulu deh, ini disebut sebagai emisi karena di sumber. Lalu jika sudah rilis ke udara, dia jadi udara ambien. Oke ya, dia jadi udara ambien karena sudah rilis ke udara. Maka pengambilan sampelnya seperti ini, pakai pinjer gitu ya, atau dust water sampler. Untuk punya pakai dust water sampler, lalu kalau yang untuk parameter gasnya itu pakai pinjer. Oke, ketika sudah nyampe di udara bebas disebut sebagai udara ambien. Oke ya, bisa dipahami saya kira ya. Jadi nanti kalau Anda mau melihat kualitas udara, yang mana dulu gitu ya, yang dari emisinya atau dari udara ambien. Oke. Lalu kemudian pengambilan sampel. Ini kan pertanyaannya, ini kan selalu begitu ya. Udara itu, emisi udara itu, dia bisa rilis ke cerobong. Kadang-kadang cerobong kalau Anda lihat itu kan tingginya ada sampai ratusan meter gitu. Ada cerobong pabrik itu yang tingginya bisa sampai 300 meter. Pernah nggak kepikir kenapa sih kok cerobongnya dibikin tinggi gitu ya? Kenapa ya? Kenapa cerobongnya nggak pendek aja gitu? Pernah pikir nggak?
sekarang ya. Yang ini dulu. Udara, emisi udara itu biasanya itu sumbernya adalah dari pembakaran. Ya, emisi udara konon itu terjadi karena memang terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna. Ada proses pembakaran yang tidak sempurna. Misalnya di dalam sebuah pabrik dari proses dia butuh boiler itu kan sumber steam ya, panas yang digunakan sebagai sumber energi dia. Maka dia perlu membakar air, ya, merebus air untuk mendapatkan steamnya, uap panas, supaya nanti bisa digunakan sebagai sumber energi. Karena uap panas itu kan punya tekanannya tinggi. Tekanan itu yang dimanfaatkan untuk biasanya untuk operasional pabrik, untuk menjalankan mesin itu menggunakan uap tenaga. Maka perlu pembakaran kan, air dibakar untuk menghasilkan steam uap panasnya. Nah, proses pembakaran itu kadang-kadang terjadi proses pembakaran yang tidak sempurna karena suhunya nggak cukup, misalnya gitu ya, karena oksigennya nggak cukup, maka terjadi proses pembakaran. Proses pembakaran yang tidak sempurna ini sumber pencemar besarnya adalah dari ini. Jika pembakaran itu sempurna, misalnya kayak insinerator itu kan pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi, maka kadang-kadang logam pun bisa habis dibakar. Karena apa? Suhunya tinggi. Karena suhunya tinggi, oksigennya juga suplainya cukup, maka pembakarannya sempurna. Maka dia itu emisi udaranya juga bagus kualitasnya. Makanya bahan-bahan B3 itu boleh dibakar di dalam insinerator, karena insinerator proses pembakaran yang sangat sempurna dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, jika pembakaran seperti ini di pabrik itu biasanya terjadi pembakaran yang tidak sempurna. Kendaraan bermotor pun begitu, gitu ya. Kadang-kadang terjadi proses pembakaran yang tidak sempurna, makanya kadang emisinya CO-nya bisa tinggi, PP bisa tinggi, karena memang selain bahan bakar mengandung VOC, karena pembakarannya tidak. Lalu itulah sumber polutan. Nah, ini pasti ditulis lewat spek kan. Di spek ini keluarnya itu selalu dia harus didorong, disemburkan ke atas. Misalnya ini tingginya 300 meter. Berarti kan dari hasil pembakaran itu disedot, kemudian dihembuskan ke atas. Maka aliran di sini, aliran emisi udara itu ke atas, itu selalu pada posisi yang turbulen, pasti. Maka kalau dia posisinya turbulen, maka tidak bisa disedot, tidak bisa diambil sampelnya. Makanya untuk ambil sampel ini diatur pada ketinggian teropong. Ketinggiannya adalah 2D dan 8D. 8D dari bawah, 2D dari atas. Di antara itu yang digunakan untuk mengambil sampel. Anda selalu melihat, kalau Anda pernah lihat beginian ya di dalam cerobong, pasti posisinya ini ada di atasnya. Posisinya ada di atas, kurang lebih 2/3 dari ketinggian cerobong. Kenapa kok harus di atas gitu ya? Kenapa kok posisinya harus di antara 2D dan 8D? 2D itu 2 kali diameter maksudnya, diameter cerobong. Jadi dihitung diameter cerobongnya misalnya 1 meter, maka yang harus diambil itu, yang pengambilan sampel ini dilakukan pada 8D, 8 kali diameter. Kalau diameternya 1 meter berarti 8 meter. Diambil dulu 8 meter dari bawah, kemudian diambil lagi 2 meter dari atas, gitu ya. Nah, space antara itu adalah posisinya di sini. Kenapa demikian? Supaya pada posisi selain di 2D dan 8D, 2D dari atas, 2 kali diameter dari atas jaraknya ya, lalu kemudian dengan jarak 8 kali diameter dari bawah,
itu aliran udaranya itu pada posisi yang laminar agar bisa ditarik sama kira gitu ya. Kalau Anda pernah lihat begininya, ada yang pernah lihat beginian ya? Saya kira pernah lah ya. Kalau ada teropong pasti ada begini ya toh. Di mana-mana pasti ada ini. Selalu dia di atas. Jadi dia ambil ada posisi aliran udara, emisi udara itu pada posisi yang ambil. Oke, yang ini bisa dipahami ya sebenarnya. Nah ini posisinya pada udara. Akhirnya dari sini, anggapan dari sini keluar ke udara. Nah dia sudah posisinya pada posisi udara ya, di sekitar sini dan ini masih dalam posisi emisi. Dia terhembuskan keluar, lalu posisinya ini sudah pada posisi udara gitu. Bisa dipahami perbedaannya ambien sama emisi. Kalau ada yang nggak paham silakan bisa. Apa Ya boleh. Oh, itu bedanya apa Pak yang corongnya tadi yang lebih panjang sama lebih pendek yang sebelum dan sesudah? Iya. Ini deh, iya. Ini belum ada lubang samplingnya maksudnya deh. Belum ada lubang samplingnya. Yang ini sudah. Ini kan kalau diambil, ketika diambil di sini itu pas posisinya masih turbulen. Itu alirannya kenceng gitu, turbulen. Jadi ketika tube-nya ini dimasukkan ke dalam teropong itu nggak bisa ditarik, nggak bisa disedot, kayak dibuat panjang supaya dia alirannya laminar. Kalau turbulen dia nggak bisa, alirannya kencang sekali itu nggak bisa diambil sampel. Baik, ada lagi silakan. Saya kira mudah ya. Apa bedanya ini ya? Apa bedanya? Ambien dengan itu ya, emisi ya. Oke, kalau kita ikutin terus ya. Ini ada emisi, ada saya masih kelihatan. Masih Pak. Masih ya. Oke. Lalu sumber emisi. Sumber emisi itu ada beberapa kategori. Ya, ada sumber emisi bergerak. Ada emisi sumber bergerak spesifik. Ada sumber emisi tidak bergerak dan sumber emisi tidak bergerak spesifik. Emisi sumber bergerak itu adalah emisi yang tidak tetap yang berasal dari kendaraan Oke, ini emisi. Oke, Anda mesti tahu ini adalah emisi. Jadi kualitas udara ambien itu ditentukan oleh emisi udaranya. Gitu ya. Kan yang menyebabkan bagus dan tidaknya kualitas udara ambien itu adalah emisi udara. Gitu ya. Nah, emisi udara ada ini. Ada yang bergerak spesifik. Misalnya kereta api, itu apa namanya? Dikategorikan sebagai sumber emisi bergerak spesifik. Ada tidak bergerak.
kalau yang sumber bergerak itu tidak tetap moving, saya kendaraan motor kan itu emisi sumber bergerak spesifik ya tadi kapal laut pesawat terbang kita mengeluarkan emisi juga. Kalau ada emisi sumber tidak bergerak, emisi yang tetap dalam suatu tempat, tadi itu tembok tadi tidak bergerak kan ya, tembok industri itu tidak bergerak. Lagi misalnya yang tidak bergerak. Kalau misalnya dari pembakaran sampah gitu, misalnya ada TPA dibakar itu termasuk emisi atau bukan ya menurut Anda ya? Emisi. Kan ada emisi itu dari misalnya dari kebakaran hutan itu bikin emisi menimbulkan apa? Penurunan kualitas udara juga kan ya? Sumber pencemar juga kan itu ya? Kebakaran bahkan ya kebakaran di sini nanti yang nggak bisa napas negara tetangga misalnya. Itu termasuk emisi atau bukan menurut ya? Ada kebakaran sampah, kan kalau sampah di TP termasuk emisi ya, juga emisi sumber tidak bergerak. Kita sambil interaksi aja ya, interaktif ya. Anda yang tidak bertanya silahkan bertanya di komen gitu nggak apa-apa ya. Kalau nggak gitu sebenarnya ngantuk. Ada ngantuk, saya juga ngantuk. Oke. Selanjutnya ada emisi sumber tidak bergerak spesifik. Ini misalnya dari kebakaran hutan gitu, dari kebakaran sampah. Oke, saya kira bisa dipahami yang ini. Ada sumber emisi sumber bergerak, ada bergerak spesifik, ada yang tidak bergerak, ada yang tidak bergerak spesifik. Oke ya. Lalu kalau berbicara mengenai kualitas udara, pasti akan terkait dengan emisi. Bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan gangguan, jadi yang menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan gitu. Jadi kategorinya dia sudah bisa menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan. Misalnya kalau lagu rock itu tidak tahu bisa menimbulkan gangguan kesehatan atau tidak. Kalau enggak ya bukan bisingan. Kalau itu yang dengerin nyaman-nyaman, bukan dari itu. Lalu satu tingkat kebisingan itu batas maksimal yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Ya, batas maksimalnya. Misalnya kebisingan ini berapa desibel sih, gitu ya. Kalau di industri itu 85 desibel. Jika ada pabrik itu satu tingkat kebisingannya itu 85 desibel. Dia ngacu tes dengan ini. Kalau yang di luar misalnya pemukiman itu 65 desibel. Itu sesuai Kepmen. Jadi ada bakunya. Baku itu batas maksimal. Jadi dianggap bahwa jika di atas mutu itu sudah menimbulkan gangguan kesehatan dan kenyamanan lingkungan, maka dianggap sebagai sebuah baku mutu lingkungan. Gitu ya. Baik, ada getaran. Ada mekanik seismik juga. Oke. Mekanik ini disebutkan oleh kegiatan manusia. Misalnya jackhammer ya, kalau ada orang yang bangun jalan itu kan kadang pakai jackhammer ya, bangun jalan atau bangun gedung itu pakai hammer untuk pakai ya, kan menimbulkan getaran atau dia lagi apa namanya itu pancang gitu ya, pakai alat pancang itu menimbulkan getaran. Lalu seismik ini seismik karena kegiatan seismik getaran diakibatkan oleh apa namanya kegiatan vulkanik. Lalu getaran kecil ini yang sesaat, kalau bom sesaat, ini saat getarnya juga sesaat.
bau. Nah, kemudian ada kebauan. Apa sih yang disebut sebagai kebauan? Ada paham ya? Saya nggak tahu. Kalau bau ketek itu termasuk kebauan apa enggak? Bau. Bau ketek. Kita lihat ya, bau itu adalah suatu rasakan dari zat yang diterima oleh indera penciuman. Oke. Ya, disebut sebagai bau. Kebauan jadinya apa? Kan beda nih, bau sama kebauan. Kalau kebauan itu bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan. Oke ya, kadar dan waktu mengganggu kesehatan. Sumber bau, zat odoran yang dapat menimbulkan rangsangan. Lalu zat odoran zat tunggal dari berbagai campuran berbagai macam senyawa. Konteksnya yang disebut kebauan ini adalah tetap bau, tapi yang disebabkan oleh gas yang keluar karena sebuah proses dekomposisi. Bisa dipahami ya? Sifat bau ini adalah bau itu kan rangsangan ya, kita anggaplah zat odoran yang ditimbulkan dari sebuah proses dekomposisi. Gitu ya, ini yang disebut sebagai bau. Misalnya apa? Ini contoh, ini orang ini bukan lagi mau nembak burung, tapi orang ini mengukur arah angin dan kecepatan angin dan suhu. Dia lagi mengukur kebauan di lens aplikasi sawit. Ini lens aplikasi perkebunan kelapa sawit. Jadi lens aplikasi itu dia memanfaatkan limbah cair pabrik itu masuk ke sini, ke baknya ini, ke bednya ini, masuk ke sini, ini bahasa airnya. Lalu kemudian dia kan terdekomposisi. Maksudnya adalah hasil dekomposisi unsur hara yang dihasilkan itu bisa diserap oleh tanaman. Ya, tujuannya untuk ini yang ada di sini ini. Ini kan ada kotak nih, kayak kolam. Itu kita apa? Air limbah dari pabrik ini dengan dekomposisi memunculkan unsur hara lalu bisa diserap oleh tanaman. Tapi pada proses dekomposisi ini dia pasti menimbulkan gas, ya. Nah, gas hasil dekomposisi inilah yang disebut sebagai kebauan, ya, kategori kebauan. Ini dulu. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Oke. Kalau parameter kebauan itu diukurnya berdasarkan Ya. Oke. Biasanya itu kebauan itu parameternya H2S. Tahu ya H2S ya? H2S, metil perkaptan, kayak gitu-gitu yang diukur di metil perkaptan. Jadi zat yang dari sebuah proses dekomposisi. Oke, kita tes sedikit mengenai proses dekomposisi ya. Dekomposisi ada dua ya, ada dua ya dekomposisi bahan organik ya. Ada yang aerob, ada yang anaerob. Gitu. Masih ingat tak? ya Pak. Coba. Biasanya proses dekomposisi yang menimbulkan gas itu adalah dekomposisi yang anaerob, ya, selalu yang anaerob. Jadi prosesnya selalu anaerob. Ya, kita tinggal kasihkan ya baru anaerob plus dekomposisi. Biasanya kan banyak macamnya tuh impuritasnya ya. Ya, Pak. Ada CO-nya, kemudian ada biasanya sih sulfurnya, ada hidrogen, kayak gitu tuh, termasuk gas metan itu adalah termasuk kategori gas kebauan.
ya, dari proses dekomposisi. PO juga bisa. Ya. Ya ini bisa dipahami ya. Jadi Anda mesti kenal dulu dengan yang namanya emisi udara ambien, lagi kebisingan, getaran, dan kebauan. Gitu ya. Jadi kira-kira kalau bau ketek berarti bukan kategori kebauan. Gitu ya. Ya jangan ini misalnya Anda disuruh tolong Anda ukur ya kebauan gitu. Di mana? Di dalam rumah gitu. Kira-kira bisa nggak itu? Maka kebauan nggak ada kan ya? Karena tidak ada proses dekomposisi. Atau Anda mengukur kebauan di dalam pabrik, ya nggak bisa kan? Tidak ada proses dekomposisi di situ kan ya? Biasanya ya di situ-situ itu ya, di lain aplikasi tadi, terus di TPA ya kan? Mengukur kebauan di situ itu bisa. Tapi kalau di yang lain nggak bisa gitu. Tapi di dalam rumah saya itu bau banget Pak gitu. Ya tapi nggak bisa gitu. Baunya dimasuk parameter kebauan itu dan itu. Kamar saya bau banget gitu, ukur kebauannya ya nggak bisa ya, kecuali nyimpen sampah di dalam ya terus dekomposisi ya bisa gitu ya. Nah lalu bedakan dengan pasti kan gini ya, kalau saya masuk gudang bahan kimia baunya luar biasa kan, apa Anda masuk lab itu loh, Anda masuk lab itu kan terus aromanya jadi beda gitu ya. Ketika kita dari luar masuk ke lab itu aromanya jadi ini aroma bahan kimia gitu ya. Atau Anda masuk ke mana ya, rumah sakit gitu ya, bawa obat nih, masuk ke lab bawa obat gitu ya. Bedakan dengan itu. Kalau itu bukan kebauan toh ya, dari jenisnya bukan kebauan, itu adalah chemical hazardous gas, karena memang yang dikeluarkan dirilis oleh bahan kimia. Jadi kategorinya chemical hazardous. Oke. Jadi beda ya. Oke, ini pengertian dasarnya saya kira. Udah bisa dipahami. Ya, yuk kita sekarang lanjut ke ini. Santai ya, kita lihat santai. Oke, kalau ini mudah. Oke, susah. Paling terakhir ya agak susah. Nggak susah sih ya, udah semua klasifikasi umum pencemaran udara. Oke, kita lihat ini saya buat kalau udara kita itu, udara bebas kita itu mengandung apa sih ya? Ada yang tahu kah? Udara kita ini kira-kira mengandung apa di dalamnya? Itu kan diajari ya, udara itu terdiri dari gas apa dan apa gitu ya. Kira-kira apa ya di udara kita? Nitrogen dan oksigen Pak. Nitrogen dan oksigen. Nitrogennya berapa persen ya? 78% Pak. 78% nitrogen, lalu oksigennya 21 ya. 1. Nah, selalu gitu ya kita ya, pokoknya udara kita ini ada oksigennya, ada nitrogennya. Itu dengan asumsi bahwa udara itu bersih ya, itu bersih. Kalau bersih bisa itu tadi 7921% nitrogen sama oksigennya. Tapi tadi kembali ke pencemaran udara. Pencemaran udara itu ketika ada zat atau energi yang dimaksud energi panas ya, energi tadi loh kan, jika masuk dimasukkannya zat itu tadi ya, dan energi kan ya disebutnya energi itu berupa panas udara, artinya kan komposisinya ini, komposisi udara ini jadi berubah kan, yang harusnya 7921 karena misalnya ada SO2 di situ, berarti kan mengurangi persennya nih. Apakah dia akan mengurangi kandungan nitrogen di dalam udara atau bahkan dia mengurangi kandungan oksigen di dalam udara, itu ya.
Kalau dianalisis proximal ya, dalam 1 liter udara jika dianalisis ada SO2-nya, ada CO-nya, ada partikulatnya, ada ini, ada itu tadi. Pasti nanti antara 21 sama 79 tadi persentasi pasti akan berkurang toh persennya. Bisa jadi kandungan oksigennya yang berkurang. Makanya kalau kita misalnya apa namanya, udaranya lagi berkabut atau apa kemarin gitu ya, yang kabut asap gitu, atau kebakaran kena asap gitu, kos-kosan gitu, kos-kosan. Karena apa? Konsentrasi oksigennya itu turun gitu. Makanya orangnya bisa ya. Nah, yang ingin supaya Anda paham adalah bahwa pencemaran udara itu terjadi ketika komposisi itu berubah. Ya, ketika komposisi itu berubah. Nah, di komposisi udara bersih dan kering itu sebenarnya ya, nitrogennya ada 78,09, oksigennya 21. Yang lain ini ada di kita, tapi persennya kecil. Ini bahkan ada CO-nya tapi 0,0001% ya. Sedikit sekali. Ini disebut sebagai impuritisnya. Ketika terjadi pencemaran udara, maka ada beberapa yang dia akan meningkat. Misalnya karbon dioksidannya harusnya 0,03, mungkin bisa naik ya sekian persen. Misalnya di sini 1%, atau di sini jadi 2%, atau 3%, atau 5%. Maka komposisi ini oksigen yang kita butuhkan itu pasti kurang. NO2, kalau dia terjadi pencemaran, dia akan meningkat, maka ini juga akan berubah. Gas metan dari proses dekomposisi dari sampah yang kita hasilkan D2D, dia juga akan meningkat, maka ini pasti berubah. Begitu juga NO2, sulfur dioksida, CO, amonia dan sebagainya. Jadi pencemaran udara itu ketika impuritasnya, konsentrasinya meningkat di udara. Akibat tadi itu emisi udara dari sumber pencemar tadi, apakah itu spesifik atau tidak spesifik. Kita rilis ke udara, maka komposisinya ini akan berubah. Begitu ya. Lalu, nah, ada pencemar yang disebut sebagai pencemar primer dan pencemar sekunder. Kenapa saya selalu ini kelihatan ya? Anda kelihatan nggak ini? Please move this window, ini kelihatan ya? Kelihatan. Halo? Iya Pak, tadi kelihatan. Kelihatan ya? Terus hilang gitu ya? Ada yang tahu nggak cara ngilang ini? Ini gimana sih? Kenapa sih kok ada ini gitu ya? Ganggu saya gitu ya? Ada yang tahu? Nah ini biar saya klik. Ini nggak mau ya? Kenapa ya? Tanya dulu. Nggak tahu caranya gimana. Oke, dari asal mulanya pencemar itu ada pencemar primer dan ada pencemar sekunder. Oke. Tadi itu kan kita lihat bahwa dari emisi, dari sumber pencemar, kemudian dia dirilis ke udara, ya nggak? Ya kan? Saya baca gambar deh. Misalnya ini gitu ya. Ini misalnya corobong, ya kan? Ini kan emisi kan ya? Ini kan emisi udara yang masih dicerobong. Lalu dia diemisikan ke udara, gitu. Berarti ini udara ambien. Oke ya? Bisa dipahami ya? Saya kira ya. Ini masuk ke udara ambien. Ketika ini diemisikan, misalnya ini di sini ini Anda misalnya ngukur di sini CO.
sudah kedetek berapa sekian titik MCO-nya. Nah, parameter udara yang Anda ukur di sini ini adalah disebut sebagai sumber pencemar primer. Ini primer. Oke. Dia itu bereaksi dengan unsur lain. Misalnya apa? SO2 gitu ya. Di sini diukur SO2. SO2 rilis ke sini. Di udara itu kan bereaksi dengan lain. Di udara itu juga banyak zat lain kan ya. Misalnya di udara ada awan, pasti ada air kan, ada kandungan air di atmosfer. Maka bereaksilah SO2 tadi dengan H2O, maka jadi H2SO3. Nanti bereaksi dengan oksigen jadi H2SO4. Jadi ada asam sulfat di atas. Ya, jadi asam sulfat H2SO3 atau SO4 tadi disebut sebagai pencemar sekunder. Yaitu pencemar yang ketika dia sudah bereaksi dengan unsur lain yang ada di udara. Ini bisa dipahami? Paham, Pak. Paham ya? Nah, bisa. Oke. Saya akan putarkan. Saya pengen putarkan Anda. Kita nonton film. Kelihatan nggak? Kelihatan videonya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Suaranya oke? Tes? Suaranya oke juga ya? Nggak ada suara. Ada suara, Pak. Nggak ada suaranya. Mana sih ya? Kok saya ada ya? Tapi videonya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke, kita coba lagi. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Suaranya? Tidak. Nggak ada Pak. Sebentar ya, setting dulu ya. Di setting di ini. Di setting di ada box di bawah itu Pak. yang mana? Box Itu yang kan mana? share screen tuh. Ah, Terus Oh. tuh ada kayak share audio paling kiri. ini ya. Ini Iya. audio setting. Tapi kan harus nongol dulu ya. Bentar ya. Pas di share langsung keluar kayak gitu Pak. Share. Ini sudah keluar?
Belum juga ya? Suaranya belum keluar ya? Belum, Pak. Sudah? Sudah? Belum juga? Belum. Belum, Pak. Oke. Seharusnya bisa nih. Bisa. Bisa. Belum, Pak. Halo. Di play Pak videonya. Ah, bisa sih. Masih belum ada Pak suaranya. Mana ya? Oh, share. Multiple inputs cumulatively together contribute Ada, to Pak. pollution, so you cannot trace the pollutant. Sudah, Pak. Sudah? Nggak suaranya, Pak. Ah, belum ada. Sudah ada belum? Sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Hi class. In today's lesson, we'll learn about Ini tentang tadi tuh lanjutan tadi tuh ya. Apa namanya? Pencemar primer dan sekunder. Oke ya. Prinsipnya adalah dari pencemar primer dari cerobong tadi keluar ke udara ambien itu dia bereaksi dengan unsur lain. Itu yang menimbulkan masalah, gitu ya. Itu yang jadi masalah. Jadi ketika Anda pastikan Anda berpikir, loh CO2 kan nggak apa-apa kan CO2 itu, gitu. Toh apa? CO2 itu diserap oleh tanaman lalu dikeluarkan oleh tanaman jadi O2 gitu ya. Lalu kita juga menghirup CO2 juga nggak apa-apa kok. Tapi apa yang menjadi masalah sih sebenarnya? Dia itu ketika rilis dia bereaksi dengan unsur lain. Partikulat itu bereaksi dengan unsur lain dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Sebentar, sebetulnya Anda perlu ini juga ya. Iya deh, oke. Udah, anda lihat ini dulu ya, sebagai gambaran ya. air pollution. So you learn different types of air pollution. Suaranya kedengar sudah? Dengerin, Pak. Oke, nanti kalau putus silahkan Anda ngomong ya, biar saya. Hi class. Okay. In today's lesson, you will learn about air pollution. So you learn different types of air pollutants, their sources, and the environmental and health consequences of these pollutants. And we will also discuss some of the ways in which we are improving our air quality. So first, a point source of pollution is one that you can trace to a discrete location, such as a factory, as opposed to non-point sources of pollution
are ones where multiple inputs cumulatively together contribute to Tadi pollution. kita bicara mengenai emisi sumber bergerak dan emisi sumber tidak bergerak. Kalau orang Londo itu bilangnya dia non-point source sama point source. Oke ya? Ya. Not trace the pollutants to any one specific thing. And an example of a non-point source are all of these cars, all the exhaust coming from the different cars. Now, both of these examples are human activities that increase air pollution. And when something is a human activity, we call that anthropogenic. So, anthropogenic impacts on the environment are human activities that impact the environment. Sumber polutan, apakah itu non-point source maupun point source, yang disebabkan oleh kegiatan manusia disebut sebagai pencemaran antropogenik, ya. Itu pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Now, there are also natural sources of air Pencemaran udara juga such bisa as the disebabkan oleh alam. Disebabkan oleh alam. dust storm that's rising over the Sahara Desert, or a forest fire, or volcano eruptions. Now, all of these are natural, but I wanted to ask you, can you think of human activities that can exacerbate these natural sources? Apakah aktivitas manusia itu bisa jadi dia itu juga bisa mengakibatkan natural source pollution, bisa mengakibatkan pencemaran yang diakibatkan oleh alam gitu ya. Jadi kita itu manusia itu bisa menyebabkan bencana alam gitu ya, perubahan alam, perubahan sumber daya alam ini gitu. Kegiatan kita itu Bisa. misalnya kita aktivitas kita itu kira-kira nanti secara global itu bisa mempengaruhi pencemaran udara secara global atau tidak? Bisa. Now, volcanoes, probably humans don't have much to do with that. But now think about forest fires and dust storms over deserts. Well, we have actually seen that climate change has been exacerbating these. As certain Bahwa parts of the climate world change ini bisa mempengaruhi ini kejadian kan tadi natural source bisa vulkano gitu ya, bisa kebakaran, bisa gunung meletus gitu ya, kebakaran, terus ini badai pasir dan sebagainya ya. Kejadian alam ini disebabkan salah satunya itu akibat climate change, akibat perubahan iklim. Anda tahu nggak apa itu perubahan iklim? Climate change, pernah dengar ya? Climate change gitu, pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Climate change, perubahan iklim. Atau Anda pernah dengar nggak yang dinamakan global warming? Pernah. Tahu nggak? Tahu. Atau biasa orang sebut sebagai greenhouse effect, efek rumah kaca, gitu ya. Saya mau tanya, efek rumah kaca itu kan efek akibat banyak bangunan-bangunan yang dibangun menggunakan kaca ya? Bukan. Bukan, Pak. Bukan ya? Apa gitu? Jadi apa itu? Greenhouse effect. Greenhouse effect itu namanya. Oke, coba Indri dulu, Indri. Coba, apa Indri? Dari yang saya tahu, greenhouse effect itu akibat meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon monoksida dan lain-lain.
Terus karena meningkatnya itu, jadi suhu meningkat global warming. gitu. Jadi bukan itu ya. Ada lagi? Pak, izin menambah. Silakan. Ya, Renaldi. Ya, jadi nambahkan. Jadi akibatnya ada lapisan ozon yang masyarakat di atmosfer dunia semakin tinggi sehingga terjadinya pemanasan global. Itu, Pak. Akibat ozon yang tipis. Oke. Ya, dua-dua benar sih. Nanti kita lihat ya. Itu kan karena namanya pencemaran sekunder. Anda tahu nggak kenapa kok ozon itu bisa tipis? Dimakan siapa? Atau hilang karena apa gitu ya? Ya, biar nggak ngantuk. Karbon monoksida, Pak. Karena ozon itu kan O3 ya, bener nggak? O3-nya menipis kata dia, kata orang-orang, kata orang bule tadi juga gitu. Karena O3-nya menipis karena apa gitu ya? Sebentar, saya pengen nanya dulu. Salsabila ini ada orangnya nggak ya? Ya, Pak. Ada. Kenapa sembunyi? Fatima juga ada orangnya ya. Saya tanya kalian sedang mengemudi nggak? Enggak, Pak. Nah, enggak. Enggak. Ya. Tolong di ini ya, diaktifkan videonya. Karena kalau Sudah. saya kalau oke. Baik. Gitu. Saya harus pastikan Anda pada kondisi yang memang ready untuk belajar mengajar ya. Itu sangat berbahaya karena pengalaman yang kemarin itu ternyata ada yang di gini ya, sambil berbawa kendaraan dia. Ya. Kalau kayak gitu pasti langsung saya itu sangat berbahaya. Ya. Atau kegiatan lain gitu, sambil naik motor gitu. Gitu ya. Oke, paling tidak Anda harus ready ini. Oke. Tadi sampai di mana? Ozon ya, O3. Nah, O3 ozon menipis itu karena ada yang disebut sebagai pencemar sekunder tadi. Ketika dia rilis, gitu ya, pencemar primer itu bereaksi dengan yang lain, termasuk ozon, termasuk O3. Jadi posisinya nanti dia bukan O3 lagi, dia akan jadi O atau dia jadi O2 karena proses reaksi. Oke. Lanjut dulu videonya biar ada gambaran ya, bahwa ada urutan gini ya. Ini dia bilang kan bahwa ini natural gas pollution ini bisa disebabkan oleh climate change. Climate change itu apa? Perubahan iklim toh. Nah, program iklim itu disebabkan adanya global warming. Global warming itu karena diakibatkan ya tadi itu greenhouse efek rumah kaca. Itu ya katanya ya, karena ada efek rumah kaca maka dia ada global warming, ada pemanasan global. Pemanasan global ini yang berbahaya adalah ketika nanti sudah merubah iklim, ada climate change, ini akan berubah. Bayangkan nanti tiba-tiba misalnya karena pemanasan global maka dia akan mengubah sebuah iklim, tiba-tiba Indonesia ini hujan salju. Terus apa yang akan terjadi? Berapa ekosistem yang akan mati gitu ya? Mungkin nggak bisa nanam padi lagi kita. Ekosistem perairan juga pasti. Kolip cupang tuh bawa masuk. Semuanya lewat. Mungkin manusianya juga lewat. Juga nggak tahan gitu ya. Yang penting adalah ketika dia climate change. Kita lihat gitu ya.
becoming more hot and dry, scientists have observed the expansion of deserts. It's called desertification, and you'll learn more about that later. But as deserts are growing in size and expanding, we have seen more and more of these dust storms that are affecting the health of people living close by. And there's also been observations of increased numbers of forest fires and huge forest fires in recent years, again impacting our health. And now we'll go through some of the main types of air pollutants. Now, air pollutants can be separated into primary versus secondary pollutants. The primary pollutants are harmful substances that are emitted directly into the atmosphere, as opposed to secondary pollutants, which form when primary pollutants react either. Anda bisa paham ini ya, kira-kira ya. Primary pollutant sama secondary pollutant. Pokoknya dia yang dikeluarkan, emisi yang ada di dalam tadi, sumber pencemar tadi ya. Tapi kalau sudah keluar, dia akan jadi secondary pollutant ketika dia sudah bereaksi dengan unsur lain. Ketika dia sudah bereaksi, SO2-nya sudah bereaksi dengan air atau dengan oksigen, NO-nya sudah bereaksi dengan VOC atau dengan apa dan sebagainya, itu disebut sebagai hasilnya disebut sebagai secondary pollutant. With each other or with components of the atmosphere, such as water vapor. Now, this slide, I'm going to summarize the main types of air pollutants, the most common ones. So in this slide, we have the primary pollutants. Below, I will show you some of the secondary pollutants that result, and above, the sources that contribute. PMET ini adalah particulate matter, CO, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida, lalu VOC adalah volatile organic compound. Ini particulate matter ya, partikel solid. VOC adalah volatile organic compound. Ini zat organik yang mudah menguap, volatil, mudah menguap dia. Ya, termasuk metan tadi mudah menguap lagi. Amonia mudah menguap dan sebagainya. Lihat ini PP ya. So our first one, PM, stands for particulate matter. Particulate matter, also called particulates, are any solid particles or liquid droplets that are small enough to stay suspended in the air. Their main sources are construction, forest fires, volcanoes, tobacco smoke, and others. Particulates can get into your respiratory system and aggravate it and sometimes even damage it. And the smaller the particulate, the more dangerous it is because it can get deeper into the lung tissue and damage the tissue. Our next pollutant is carbon monoxide. Carbon monoxide comes from the incomplete combustion of fuels. So anytime you're burning a fuel, whether it is wood, fire, gasoline, when it burns incompletely, it can produce carbon monoxide. Our biggest source of this pollutant is car exhaust, and it can be quite dangerous to leave your car running inside a closed garage with poor ventilation. Carbon monoxide gets into your blood, and it impairs the hemoglobin's ability to carry oxygen to your cells, so your cells die of lack of oxygen. Actually, I just heard on the radio a few days ago that a man who didn't have electricity for a few days had a generator on inside his garage, and the carbon monoxide from the garage got into the house, and he unfortunately died. So be very aware of this. Alright, our next pollutant is sulfur dioxide. Sulfur dioxide comes from burning coal and oil, primarily coal, also from smelting metals and some other industrial processes, and volcanoes are a natural source of sulfur dioxide. This molecule can also irritate the respiratory system, irritate the nose and the throat, and when it reacts with the atmosphere, it forms sulfuric acid. So this is sulfuric acid, which is formed when water vapor reacts with sulfur dioxide. And it's a component of acid rain, and we'll talk about the dangers of that in a little later. Okay, nitrogen oxide comes from primarily car exhaust and also from car burning. This one also irritates the respiratory system, can aggravate asthma and other breathing problems. And when it reacts with the atmosphere, it forms nitrogen dioxide and nitric acid.
Nitric acid is another component of acid rain. Our next pollutant are VOCs, volatile organic compounds. This is a pretty big category of air pollutants. They can be various natural molecules that exist or formed from industrial processes. So industrial processes, car exhaust, and certain plants naturally emit volatile organic compounds. So these are organic molecules that can diffuse through the air. And these, depending on what they are, so many of the VOCs that result from industrial processes, they can cause cancer, immune system damage, even blood disorders. They can be quite dangerous. And when the VOCs react with nitrogen oxide in the atmosphere, they produce tropospheric ozone. This is the so-called bad ozone. We also have good ozone in our stratosphere, which protects us from damaging UV rays. This is not it. This is ozone present in the troposphere that forms from the reaction of nitrogen oxides and VOCs. And it is considered a pollutant. It can be very irritating to the eyes, nose, and throat. It can reduce your resistance to colds and pneumonia. So definitely bad for our health. And it is a component of photochemical smog, which I'll talk about in a moment. Our last main pollutant is lead. Lead can result from sources of lead are leaded gas and leaded paint and certain industrial processes such as making crystal glass. Lead is incredibly dangerous to human health. It can cause mental retardation, blindness, partial paralysis, and so there's been a big push to try to get rid of lead pollution. And so leaded gas, for example, is now banned in most countries, and leaded paint has also been phased out. But we still have some sources of it. Now, you've probably heard the term smog before, a word that was created out of smoke and fog. Now, there are two types of smog. The first one is called industrial smog, which is a combination of suspended particulate matter, sulfur dioxide, and droplets of sulfuric acid. The biggest source of industrial smog is burning coal. And here's a picture of London in 1952. Now, throughout its history, London has had a Ini big disebut problem sebagai with smoke, industry. akan ada smoke. Jika dia partikel suspensinya ini bereaksi dengan sulfur dioksida, SO2, dan droplet cairan dari H2SO tadi, asam sulfat yang terjadi di udara, maka dia akan jadi kabut. Ya, jadi sehingga ada kabut asap. Jadi beda antara fog dengan smoke. Smog because of a lot of burning coal. In 1952, in December, there was a particular event when it was a very cold winter, and so people were burning coal for heat. And on top of that, in December, the conditions were there was very little wind, so the air pollution was not dispersing and staying in London. And you can see during daytime. During the daytime, you can see how dark it is. And you might have heard on the news when the Beijing Olympics were taking place that this was discussed a lot about whether athletes would be able to stay healthy and actually come. Permisi Pak, videonya nyendat-nyendat. Sekarang dia berhenti. Pacific Ocean to the western coast of the United States. Gimana berhenti? Videonya berhenti ya? Ya wes. Gini aja deh.
Kita pahami ini aja dulu tadi, bahwa ada pencemar primer ya, ada pencemar sekunder. Ini masih kelihatan kan ya videonya, meskipun berhenti ya. Masih ya. Oke, pencemar primer misalnya partikulat matter, CO, SO2, NO, TOC. Ini misalnya ya, banyak sekali pencemar primer yang lain. Tapi yang dominan itu ini. Inilah yang berbahaya gitu ya. Inilah yang berbahaya. PM, particulate matter, tahu kan ya? Pokoknya kalau asapnya hitam itu berarti banyak kandungan particulate matternya, ya. Lalu ada CO, ini dari pembakaran. SO2 ini dari macam-macam ya, pembakaran batu bara, dari smelting, dari itu juga keluar letusan gunung berapi. Kemudian O2, VOC dan sebagainya. Oke. Dia terutama SO2, NO2, VOC ini nanti akan bereaksi dengan unsur lain. Mungkin PM juga bereaksi kok sebetulnya, yang nanti akan menjadi kabut asap itu karena ada reaksi antara air, kemudian SO2 itu bereaksi di udara, makanya jadi kabut gitu ya, jadi hitam. Opasitasnya jadi meningkat. Itu. Oke, kita cuplik satu dulu. Ya kira-kira tren di ini. Anda suka dengar itu hujan asam? Pernah dengar nggak? Acid rain. Hujan asam. Pernah ya? Sering dengar ya bahwa akan terjadi hujan asam gitu. Apa kira-kira hujan asam itu ya? Ada yang tahu? Hujan kok asam gitu, hujan ya air kan gitu ya. Apa kira-kira hujan asam? Ada yang tahu? Itu tadi yang digunakan SO2 bereaksi sama yang ada di udara, terus nanti pas hujan ini ya, ini masalahnya ya. Ketika SO2 dia bereaksi udara, ini posisinya masih di udara ya, dia bereaksi dengan H2O, maka jadi H2SO4, posisinya masih di udara. Ketika tidak jatuh ke bumi melalui hujan, H2SO4 nya ini bisa nanti dia terbentuknya H2SO3 dulu baru H2SO4. Nah nanti dia akan turun ke bumi, kondisinya kan asam, H2SO4 itu kan asam kuat, makanya dia disebut sebagai hujan asam. Artinya bahwa kandungan airnya itu pH-nya rendah karena ada si H2SO4 tadi. Akhirnya itulah rantainya gitu. Ini salah satu saja. Ini kita baru ambil SO2-nya doang nih. Ini baru SO2-nya doang dan dia hanya bereaksi dengan H2O gitu. Balik nanti bereaksi dengan yang lain. Artinya apa? Pencemaran sekunder yang ada di udara itu sangat banyak dan dia akan terakumulasi di atas itu. Makanya sangat berbahaya ketika kita lagi musim kemarau, kayak dulu kan pernah tuh musim kemarau yang panjang itu, yang tidak pernah hujan, yang berbulan-bulan sampai 3 bulan tidak pernah ada hujan itu. Akhirnya kan kita kayak ada kabut dia di atas ya, karena memang semua pencemar itu terkumpul di atmosfer. Yang kita emisikan itu terkumpul semua, CO, SO2, NO2, apalah semuanya partikel terkumpul di atas, semua di atas atmosfer kita itu. Dan dia bereaksi di atas itu tidak terkontrol reaksinya. Dia bereaksi karena bantuan sinar matahari, dia bereaksi karena kandungan air, dia bereaksi dengan ozon dan sebagainya. Akhirnya menjadi unsur lain. Salah satunya H2SO4 ini yang nanti kemudian jadi hujan asam. Itulah yang artinya bahwa emisi yang dikeluarkan oleh manusia itu nanti di udara akan bereaksi dan akan turun lagi kok ke kita, akan kita terima lagi sebenarnya pada posisi dia sebagai pencemar sekunder.
gitu ya. Jadi kalau tidak ada hujan lama gitu ya, berbulan-bulan, maka nanti ketika hujan pertama itu pasti polutannya akan turun ke bumi semua, gitu ya. Jadi nanti diedukasi masyarakat bahwa kalau lama nggak hujan, terus hujan, jangan terus mandi air hujan, atau jangan sampai air hujannya ditampung terus diminum, kan gitu ya sukanya ya. Dulu waktu berapa bulan tidak hujan itu, bulan apa itu saya lupa, itu dua tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kan pernah tuh di Samarinda sekitar 3 bulan itu nggak hujan kan, kabut terjadi. Kemudian ada beberapa yang saya khawatirkan adalah bukan perkara ini, karena ada wartawan yang datang ke kampus terus wawancara gitu, baru tanya ke saya, Pak, bagaimana mengatasi ini Pak, kabut asap ini, pencemaran udara ini. Ya cara mengatasinya dengan cara berdoa saja, mudah-mudahan hujan gitu ya. Ini mau diapain coba, kan nggak bisa lagi sudah gitu. Yang harus diantisipasi justru pasca ketika itu sudah terjadi hujan, maka semua polutan ada di udara akan turun ke bumi dan masuk ke sebuah badan perairan. Bayangkan itu. Waktu itu karena saking ininya, maka saya penelitian dengan mahasiswa, ada belasan mahasiswa yang saya ini kan, yang saya ada penelitian, semuanya pasang ini penampung air hujan, ya, kayak penakar air hujan itu dipasang di semua titik di Samarinda, ada 6 titik dipasang, termasuk di kampus saya pasang. Ketika hujan pertama kali, maka akan tertampung di dalam itu alat yang dipasang tadi, kemudian diambil sampelnya, kemudian dianalisis. Jadi mahasiswa tugasnya ketika hujan di area mana gitu ya, dia akan lari ke sana, ambil airnya, air hujan itu yang pertama. Dan memang ngeri sekali hasilnya. Jadi hujan pertama itu bahkan pH-nya 4. Di Waduk Benanga, tahu Waduk Benanga ya, yang di Samarinda itu waktu hujan pertama itu pH-nya 4 ya. Ngeri sekali, 4. Karena mikroorganisme itu tidak bisa hidup dengan pH di bawah 4. Jika itu turun ke 3 saja, itu pasti airnya itu akan jadi bau, jadi proses pembusukan itu pasti dia akan anaerob gitu. pH 4 tuh ikan tidak mungkin hidup, organisme nggak bisa hidup, pasti mati sebenarnya. pH 4. Jadi di semua titik ada pH, pH yang turun itu 3 yang nggak turun gitu ya. Jadi dari semua titik yang diambil sampelnya itu tidak ada yang pH-nya itu normal, ada pasti 4, paling tinggi 4 dan selalu di bawah 4 gitu ya. EB-nya juga demikian. Jadi sebetulnya saya ingin mengedukasi ke masyarakat bahwa ketika memang itu musim kemarau lalu hujan pertama itu, ya jangan dimanfaatkan air yang sangat cepat. Nanti lalu jangan kaget ketika di badan air itu ikan ada yang mati. Nah ini di daerah A itu tiba-tiba ikannya mati semua, ya jangan heran. Karena apa? Itulah fenomena yang terjadi ketika terjadi pencemaran udara, maka nanti efeknya adalah efeknya ke perairan. Kira-kira gitu ya. Ini adalah efek dari pencemaran sekunder. Kira-kira kita ada yang mau didiskusikan? Saya kira waktu ini sudah mau habis slide-nya. Saya kira kita cukupin sekian dulu. Kalau nggak ada yang mau bertanya, silakan kalau mau bertanya. Halo.
Ada yang mau bertanya? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Oh, baik, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan pertama mata kuliah namanya PKU. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Ya, terima kasih.